Nah, eee, apabila kalian pada pencet link di chat yang sudah aku kirim, lalu, untuk modulnya yang akan kita gunakan adalah data visualization di sini. Nah, jadi, hari ini kita akan menggunakan Google Colab. Cara untuk menggunakan Google Colab bisa kita klik open in Colab di sini, lalu GitHub tersebut akan mendirect ke modul Google Colab kita. Nah, selanjutnya cara untuk menyimpan Google Colab ini di dalam drive kita, perlu kita lakukan yang namanya copy to drive di sini, agar, code-code yang akan kita buat nanti bisa tersimpan dalam drive kita. Nah, setelah kita copy, kita bisa langsung menggunakan, eee, Google Colab kita di sini. Nah, ada beberapa data yang akan kita gunakan untuk workshop kali ini, ada Cancer B, Cancer M, DC Wikidata, Flight Delay, Insurance, Marvel Wikidata, Museum Visitor, dan juga Titanic. Nah, sekarang kita mulai aja untuk workshop-nya. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu fungsi dari data visualization itu apa sih? Nah, sebenarnya fungsi dari data visualization itu adalah untuk membantu kita menganalisa data dengan menggunakan grafik yang ada. Nah, grafik tersebut akan membantu kita untuk melihat tren, pattern, dan juga correlation. Nah, jadi tujuan utama dari data visualisasi itu sebenarnya menceritakan apa aja insight yang bisa kita dapatkan dari plot yang udah kita buat. Nah, selanjutnya kita perlu tahu, data visualization tuh kita bisa dapatkan 3 hal. Yang pertama adalah trend, yang kedua kita bisa mendapatkan relationship, dan yang terakhir kita bisa mendapatkan distribution. Nah, untuk mendapatkan trend, kita bisa menggunakan function yang namanya line plot di sini. Untuk relationship, kita bisa menggunakan bar plot, heat map, scatter plot, swarm plot, rect plot, dan juga lm plot. Nah, yang terakhir untuk mencari tahu distribution, kita akan menggunakan join plot, KDE plot, dan juga displot. Nah, namun karena banyaknya jenis plot, tidak semua jenis plot akan kita jelaskan dalam workshop kali ini, karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah, kalau kalian mau mempelajari data visualization lebih mendalam, bisa klik link Kaggle di sini. Nah, selanjutnya kita perlu tahu apa sih itu Matplotlib dan juga Seaborn. Nah, Matplotlib dan Seaborn itu merupakan suatu package dalam Python yang bisa digunakan untuk data visualization. Nah, Matplotlib sendiri merupakan suatu package yang merupakan extension dari library Pandas dan juga NumPy. Sedangkan Seaborn merupakan library yang merupakan extension dari Matplotlib. Jadi bisa dikatakan Seaborn ini merupakan library simplicitas dari Matplotlib. Karena itu berarti Matplotlib, terlahir lebih awal daripada Seaborn. Nah, lalu ada 6 chart yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu line chart, yang kedua adalah bar chart, yang ketiga adalah heat map, yang keempat adalah scatter plot, yang kelima adalah histogram dan juga density plot, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai box plot. Nah, langkah awal untuk melakukan data visualization itu kita perlu menginstal library Seaborn. Nah, secara default, Seaborn tidak tersedia pada modul standar saat pertama kali kita install Python, dan kita diharuskan untuk melakukan instalasi terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, untuk menginstal Seaborn, kita bisa menjalankan perintah, yaitu pip install Seaborn, atau kalau kita menggunakan Anaconda, kita bisa juga dengan menginstal perintah conda install Seaborn. Nah, untuk di Google Colab sendiri, kalau kita mau menginstal library, yang perlu kita lakukan adalah memberi tanda seru di awal, lalu namanya pip install Seaborn. Nah, lalu untuk run code di sini, di Google Colab bisa kita klik run di sini, atau shortcut-nya yaitu Control Enter.
Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti ini, berarti si Bond sudah kita install ke dalam notebook kita. Nah, ada note di sini, dalam Google Colab ada beberapa library untuk data science dan juga machine learning seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga Skitlearn sudah terinstalasi secara otomatis sehingga, waktu kita menggunakannya tidak perlu untuk kita install ulang. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui cara menggunakan Seaborn. Nah, untuk mengimport library di Google Colab ataupun di, eee, extension lainnya, kita bisa mengimport dengan, eee, namanya import, lalu nama library-nya yaitu Seaborn, lalu kita juga bisa memberi alias. Alias itu misal kita singkat Seaborn sebagai SNS, berarti kita bisa menggunakan S, aliasnya yaitu SNS. Nah, Seaborn di Python sendiri biasanya kita singkat dengan SNS. Lalu jangan lupa kita run dulu. Nah, kalau sudah keren, berarti si board ini sudah bisa kita gunakan dalam satu notebook. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang basic matplotlib menggunakan Matplotlib. Nah, Matplotlib merupakan library bawaan yang sudah ada dalam Google Colab. Jadi, waktu kita menggunakan Google Colab, kita tidak perlu menginstal Matplotlib. Tapi, kita tetap perlu mengimport library-nya ke dalam notebook kita. Nah, jadi untuk mengimport Matplotlib, kita bisa tuliskan import. Nah, Matplotlib di sini kita gunakan library yang namanya matplotlib.pyplot_s, kita, aliaskan dengan plt, agar nanti di code mempersingkat penulisan dari Matplotlib. Lalu jangan lupa kita run. Nah, sekarang nih ada pertanyaan pertama. Sekarang kita diminta untuk membuat grafik dengan sumbu X dan Y. Nah, yang perlu kita buat adalah titik koordinat X, Y, yaitu 5,4, 10,9, 15,12, dan 20,6. Nah, kalau kita mau membuat seperti ini, berarti kita bisa menggunakan library yaitu Matplotlib. Kan kita udah aliaskan menjadi PLT. Jadi kita bisa tulis sebagai PLT dot, misal kita mau membuat plot dengan koordinat 5,4 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan function yaitu plot. Nah, di parameter pertama kita bisa membuat list seluruh dari koordinat sumbu X. Jadi untuk membuat list kita bisa menggunakan kurung siku. Nah, koordinat X-nya yaitu 5, lalu kita list secara urut 10, 15, dan juga 20. Nah, lalu kita separate dengan koma, kita membuat list sekarang untuk koordinat sumbu Y. Untuk koordinat sumbu Y, kita bisa buat dengan 4, 9, 12, dan juga 16. Nah, lalu untuk menggunakan Matplotlib, kita juga perlu menggunakan function yaitu plt.show. Nah, apabila kita run, terlihat grafiknya yaitu di koordinat 5,4, lalu di 10,9, yang ketiga ada di 15,12, dan juga di 20,16. Nah, plot function sendiri digunakan untuk membuat plot dengan elemen-elemen yang ada. Sedangkan function show digunakan untuk mendisplay plot pada saat kita run. Dan function show ini sangat krusial saat kita menggunakan Matplotlib. Dan wajib ditulis di akhir line setiap kali kita ingin membuat grafik. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan beberapa parameter. Ada link di sini yang saya sertakan. Di sini kita bisa lihat apa aja parameter yang bisa kita tambahkan. Di sini kita lihat parameter pertama yaitu X, dan parameter kedua yaitu Y. Lalu kita juga bisa menambahkan parameter ketiga yaitu FMT. FMT di sini adalah format string. Misal kalau kita ganti menjadi RO, maka nanti hasilnya akan menjadi red circle. Jadi titik dari koordinatnya akan berubah menjadi red circle. Nah, kita coba di sini, koma, jangan lupa petiknya, lalu RO. Apabila kita run, semua titik di sini berubah menjadi red circle. Nah, lalu ada juga parameter-parameter lain yang bisa kita gunakan, namun kalian bisa coba sendiri dengan link yang tertera di sini karena waktu yang terbatas. Nah, lalu
Terkadang size suatu grafik itu, eee, tidak sesuai dengan size yang kita inginkan. Salah satu cara untuk mengejar size tersebut adalah dengan menggunakan function plot.figure. Nah, size di sini memiliki satuan inch dengan, eee, parameter yaitu panjang dan lebar. Mungkin untuk, awal-awal tidak terlihat gunanya figu function figure ini buat apa sih, namun pada saat kita melakukan exploratory data analysis, kita akan menggunakan data yang sangat besar. Nah, dari sana, function figure ini sangat berguna untuk memperbesar figure kita agar plot yang kita buat tidak terlihat kecil. Sekarang kita coba dengan code yang sebelumnya, lalu kita perbesar figure-nya. Bisa kita copy paste di sini. Lalu untuk memperbesar figure, kita bisa menggunakan function ini, plt.figure, lalu buka kurung fix size sama dengan panjang, koma lebar. plt.figure, buka kurung fix size, sama dengan, misal kita coba 8,6. Nah, di sini akan terlihat, di sini terlihat grafiknya tidak lebih besar daripada yang sebelumnya meskipun kita memiliki default yaitu 10,8 inch. Namun, eee, besarnya figure tersebut akan di-adjust dengan data-data yang akan kita gunakan. Jadi untuk sementara kita belum bisa melihat secara langsung kegunaan dari function figure ini apa sih. Namun nanti apabila kita sudah apply dengan data akan terlihat lebih jelas fungsi dari function figure tersebut. Nah, sekarang kita akan langsung menggunakan data. Yang pertama kita ingin menggunakan data Titanic. Kita perlu mengimport data Titanic. Seperti yang sudah dijelaskan di workshop sebelumnya, cara mengimport adalah kita buka GitHub sebelumnya, di link GitHub sebelumnya, lalu kita klik file yang dinamakan titanic.csv. Nah, di sini kita harus klik raw terlebih dahulu, dan juga copy paste semua link yang ada di sini. Nah, untuk mengimport data, kita biasanya menggunakan library, yaitu Pandas. Jadi kita perlu mengimport library Panda terlebih dahulu. Untuk mengimport library, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan import nama library-nya yaitu Pandas, lalu kita aliaskan as pd. Misal data Titanic ini kita beri nama yaitu df, jadi df sama dengan cara memanggil data adalah dengan pandas yang udah kita aliaskan jadi pd, berarti pd dot, karena file yang kita gunakan adalah csv, jadi read underscore csv, lalu buka kurung, jangan lupa untuk memberi petik. Lalu kita paste semua link di sini. Selanjutnya kita lihat sekilas datanya. df gini. Nah, terlihat data dari Titanic. Selanjutnya, kita mau ngecek apakah dalam data tersebut terdapat kejanggalan. Nah, jadi sebelum melakukan visualization, biasanya kita melakukan pre-processing data. Kita mengecek data tersebut apakah dia ada yang null value atau ada yang aneh. Nah, itu bisa kita adjust terlebih dahulu. Untuk melihat kejanggalan, biasanya kita menggunakan function yaitu nama dari variabel kita yaitu df, lalu kita dot info. Nah, mungkin dari info di sini, apakah ada yang mengetahui kejanggalannya terletak di mana? Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat di kolom H. Kita lihat di kolom H sini, ada tertulis, dia ada 887 non-null value. Sedangkan sebelumnya, pada saat kita print DF di sini, kita melihat bahwa ada 887 rows. Berarti H di sini mengartikan kalau dia 887 non-null value, berarti dia tidak ada satupun yang null value. Selanjutnya kita cek untuk data type-nya. Nah, kejanggalannya terletak di data type-nya. Data type di sini adalah float 64. Seperti yang kita tahu, biasanya age adalah umur kan. Umur selalu dialiaskan dengan bilangan bulat. Sehingga data type yang benar seharusnya bukan integer, bukan float, melainkan harusnya integer. Nah, untuk merubah dari data type tersebut, kita bisa menggunakan function yaitu .stype.
Nah, cara untuk merubah data type tersebut, kita bisa menggunakan nama variabelnya kita yaitu df dengan indexing kolomnya yang akan kita ubah kan age. Kita ubah dari df slicing age, lalu kita mau merubah menjadi integer, berarti kita menggunakan function .type, lalu kita masukkan type yang kita inginkan adalah integer 64. Nah, lalu apabila kita print di sini data frame-nya, terlihat bahwa age di sini sudah berubah menjadi integer. Nah, mungkin ada yang bingung, "Loh kok bisa tahu ini integer dari mana?" Nah, kita bandingkan dengan data yang sebelumnya udah kita print. Di sini terlihat bahwa age-nya tertera yaitu 22,0, 38,0, 26,0, dan seterusnya. Nah, apabila kita melihat ada koma nol di sini, berarti data type tersebut merupakan float. Sedangkan di sini kita sudah ubah menjadi 22, 38, 26, dan seterusnya. Di sini memiliki data type yaitu integer. Nah, kalau mau kita cek kembali, kita bisa menggunakan function info yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada saat kita cek info di sini, age sudah berubah data type-nya menjadi integer. Selanjutnya, kita sekarang ingin memvisualisasikan dan mencari tahu berapa banyak orang yang berada di setiap P-class. P-class di sini adalah nama kolom. Nah, untuk grafik pertama ini, kita akan melakukan visualisasi dengan menggunakan Matplotlib dan juga Seaborn. Nah, untuk Matplotlib sendiri, di sini karena kita mau menghitung berapa banyaknya orang dalam setiap P-class, kita harus menggroup by datanya menjadi setiap P-class. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan di workshop sebelumnya, untuk grup setua se untuk membuat grup dari suatu kolom, kita bisa menggunakan function yaitu group by. Bisa kita tuliskan di sini df dot nama functionnya yaitu group by, lalu buka kurung, kita ingin menggroup berdasarkan P-class. Jadi kita tulis di sini P-class. Nah, lalu kita mau menghitung kan berapa banyak jumlah orang di sana. Berarti di sini kita mau menghitung count, lalu kita mau menghitung apanya? Misal kita bisa saja menghitung namanya. Jadi setiap nama akan terhitung satu. Misal name di sini, lalu dot plot, dan kita ingin kind-nya adalah bar. Kita ingin membuat bar plot. Lalu jangan lupa plt.plot, plt.show. Nah, apabila kita run di sini terlihat bahwa P kelas 1 terdapat kurang lebih 200 orang, lalu di P kelas 2 terdapat kurang lebih 150 orangan, dan di P kelas 3 terlihat hampir 500 orang. Nah, sekarang kita mau mencoba gimana sih cara membuat bar plot seperti ini dengan menggunakan Seaborn. Nah, kita bisa nama plot yang akan kita gunakan adalah count plot. Karena count di sini adalah menghitung dari tiap kolomnya. Jadi, untuk Seaborn kita akan menggunakan function yang namanya sns.countPlot. Lalu datanya kita adalah df, lalu kita mau mengambil di sumbu x-nya adalah P-class. Nah, apabila kita show, grafik yang kita run di sini memiliki grafik yang sama. Namun, di sini terlihat bahwa apabila kita menggunakan Seaborn terlihat lebih simpel dari code-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Seaborn merupakan extension dari Matplotlib. Jadi, suatu library upgrade-an dari Matplotlib. Maka dari itu, untuk selanjutnya kita akan menggunakan library Seaborn. Nah, lalu untuk Matplotlib sendiri ada beberapa jenis visualisasi data dengan argumen kind sebagai berikut. Apabila kita tadi kan menggunakan bar. Nah, bar ini digunakan untuk membuat bar chart secara vertikal. Akan menjadi seperti ini. Kalau misal kita ganti dengan bar H, maka dia akan menjadikan visualisasi tersebut menjadi bar chart secara horizontal. Nah, apabila misal kita ubah kind di sini menjadi bar H, maka visualisasinya akan menjadi sesuai horizontal. Pie akan membuat pie chart, dan juga seterusnya. Namun untuk selanjutnya kita akan menggunakan Seaborn karena lebih simpel dan lebih gampang untuk digunakan.
Di sini juga ada link yang saya berikan, ini adalah parameter untuk menambahkan count plot. Jadi kita bisa memvariasi, grafik di sini. Apabila kita klik di sini, terlihat ada variasi. Yang pertama parameter X, Y, hue, lalu data, lalu order, dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa coba sendiri karena waktu yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan semuanya di sini. Selanjutnya, kita akan jalan ke line chart. Nah, fungsi dari line chart itu adalah untuk menunjukkan apakah ada tren yang terjadi dalam suatu periode. Beberapa garis line chart juga bisa digunakan untuk menunjukkan tren yang terjadi dalam satu grup atau lebih. Nah, line chart sendiri paling populer digunakan dalam melakukan time series analysis. Di sini, function untuk membuat line chart adalah sns.lineplot. Nah, sebelumnya aku mau infoin kalau misal kita menggunakan Seaborn, default function-nya untuk melakukan data visualization adalah dengan sns.nama plotnya. Jadi apabila kita ingin membuat line plot, di sini kita menggunakan sns.lineplot. Seperti tadi juga kita mau membuat count plot, berarti di sini sns.countplot. Nah, sekarang kita pertama-tama kita mau mengimpor data lain, yaitu data museum visitor. Kita buka lagi kembali ke GitHub kita, lalu kita mau mengambil data museum visitor. Berarti kita klik museum visitor, lalu kita klik raw, lalu untuk mengambil datanya kita copy paste semua link yang ada di sini. Misal museum visitor ini kita mau memberi nama variabel yaitu df_mv. Nah, caranya adalah dengan function yang sama seperti sebelumnya. Pandas tidak perlu kita import lagi karena apabila kita sudah mengimport dalam suatu notebook, nah, library tersebut bisa kita gunakan dalam satu notebook. Jadi pd.read_csv. Lalu kita copy paste linknya. Nah, kita cek df_mv.head. Setelah kita melihat datanya, di sini kita ingin melihat tren dari seluruh pengunjung museum dari data yang digunakan. Karena data yang kita gunakan memiliki jangkauan date, maka tentunya akan menggunakan line chart. Nah, di sini berarti kita menggunakan function yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu sns.lineplot. Lalu kita memasukkan datanya adalah df_mv. Lalu jangan lupa kita ketik plot.show. Setelah itu kita run. Nah, kalau kita lihat di sini, terdapat suatu kejanggalan ya di plotnya. Di sumbu horizontalnya kita lihat bahwa indeksnya adalah 0, 10, 20, 30, 40, dan juga 50 dan 60. Nah, grafik di sini kan terlihat kurang jelas. Kita mau ubah sumbu X-nya menjadi tahun, karena kan di sini kita memiliki data yaitu dalam bentuk hari, namun kita akan mengelompokkannya dalam bentuk tahun. Nah, caranya adalah dengan mengganti beberapa parameter yang ada di read.csv kita. Nah, ini kita copy paste. Lalu kita di sini menambahkan, yaitu kita mau merubah indeks kolomnya, yaitu parameternya namanya index_col, kita ubah menjadi date. Karena di sini ada kolom yang dinamakan date. Jadi kita mau mengubah indeksnya menjadi date, lalu karena kita mau mengkelompokkan datanya menjadi tiap tahunnya, kita merubah parse dates-nya menjadi true. Apabila kita run, nah di sini kita melihat kalau indeksnya sudah dalam bentuk date, namun parse dates-nya kan belum terlalu terlihat. Nah, parse dates akan terlihat pada saat kita menggambarkan plotnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya copy paste saja. Nah, apabila kita run, di sini terlihat kan, sudah berubah indeks dari sumbu X terlihat dalam tahun, yaitu 2014, 2015, 2016, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau mengeksplor data kita lebih jauh.
Kita mau mencoba cek lancar dalam beberapa kategori. Misal kita mau mengecek dalam kategori hanya Avila Adobe dan juga Firehouse Museum. Nah, sama, kita menggunakan function yaitu sns.lineplot. Nah, yang beda adalah hanya di datanya. Datanya kan sama, kita panggil df_mv, lalu untuk memanggil, kita bisa menggunakan kurung siku. Nah, satu kurung siku ini bisa kita gunakan pada saat kita mau memanggil, eee, satu kategori saja. Misal kalau kita mau memanggil Avila Adobe, lalu kita plot.show. Nah, akan terlihat grafik untuk Avila Adobe. Namun, pada saat kita mau mengambil 2 kategori ataupun lebih, kita bisa menggunakan 2 kurung siku. Lalu kita tambahkan Firehouse Museum. Nah, apabila kita show di sini terlihat ada 2 grafik, yaitu Avila Adobe dan juga Firehouse Museum. Nah, sekarang apabila kita melakukan data visualization, kita harus bisa tahu insight apa sih yang bisa kita dapatkan dari kita membaca grafik di sini. Nah, untuk plot yang pertama saya akan coba memberikan insight, lalu untuk plot-plot selanjutnya kalau bisa partisipasi dari tiap partisipan ya. Nah, mungkin kalau dari plot di sini kita bisa lihat kalau Avila Adobe selalu mendapatkan visitor yang cukup rendah di awal tahun. Ini di awal 2014, 2015, 2016, mereka mendapatkan visitor yang cukup rendah. Namun tren naik naik, lalu hingga pertengahan tahun. Kira-kira mungkin di bulan Mei ataupun Juni, nah mereka mendapatkan visitor terbanyak. Nah, dari analisa yang kita dapatkan di sini, bisa saja Avila Adobe, menambahkan karyawan mereka pada saat bulan Mei atau Juni, untuk mendapatkan kinerja yang optimal dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin di awal tahun bisa saja juga mereka mengurangi karyawan mereka untuk maximize revenue mereka. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih paham, di sini ada latihan nih. Gunakan data di atas untuk melihat tren yang diberikan oleh Chinese American Museum dan America Tropical Interpretive Center, serta insight apa sih yang bisa kita dapatkan dari grafik tersebut. Nah, mungkin saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya, untuk menjawab latihan di sini. Kalau misal sudah dapat jawabannya, bisa kirim di chat, nanti akan kita bahas juga. Kalau misal ada yang udah dapat jawabannya, bisa langsung saja share di chat, nanti bisa kita discuss bareng. Terus kalau misal ada pertanyaannya juga bisa tanya di chat ya, nanti akan ada panitia yang membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk latihan yang pertama ini, dataset yang akan kita gunakan adalah dataset ini, yaitu df_mv, yang museum visitor. Mungkin kalau yang baru join bisa import dulu aja, semua dataset-dataset yang di atas, lalu bisa mengikuti bagian bawahnya. Karena nanti di bagian bawah juga ada dataset dari atas yang akan kita gunakan juga.
Apakah ada yang udah bisa mengerjakannya? Kalau misal nggak ada, mungkin aku bisa ngasih ini jawabannya di sini, nanti kita juga bisa discuss. Nah, kan di sini pertanyaannya adalah dengan menggunakan data di atas, kita mencari tren dari Chinese American Museum dan juga America Tropical Interpretive Center. Nah, berarti caranya sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita mau mengambil Avila Adobe dan juga Firehouse Museum, namun untuk yang di sini kita mau mencari untuk Chinese American Museum dan America Tropical Interpretive saya menggunakan function yang sama yaitu sns.lineplot, lalu datanya adalah df_mv, kita indexingnya menggunakan 2 double, kurung siku karena kita menggunakan 2 kategori. Yang pertama adalah Chinese American Museum, lalu kita separate dengan koma. Yang kedua adalah America Tropical Interpretive Center. Lalu kita plot.show. Nah, di sini terlihat grafik untuk Chinese American Museum dan juga American Tropical Interpretive Center. Lalu kira-kira ada yang mau menambahkan insight-nya apa yang bisa kita dapatkan di sini? Kalau misal nggak ada yang jawab, saya tambahin aja, insight-nya kurang lebih sama ya untuk American Tropical Interpretive Center. Di awal tahun kita lihat bahwa mereka banyak mencapai di pengunjung terendah, namun dengan seiringnya berjalannya waktu, mereka memiliki visitor yang sangat banyak. Nah, selanjutnya kita akan jalan ke bar chart. Nah, bar chart sendiri dapat digunakan untuk membandingkan beberapa kolom ataupun beberapa item. Di sini yang kita lakukan pertama adalah mengimport file dari flight delays. Kita buka kembali ke GitHub, lalu kita klik file yang file_delays dan kita klik raw, lalu kita copy linknya di sini. Misal kita beri nama variabelnya yaitu df_fd flight delays. Lalu kita menggunakan function yang sama yaitu pandas pd.read_csv. Lalu kita masukkan ke dalam kurung dan juga petik. Nah, kalau kita mau melihat secara sekilas, kita bisa menggunakan function head. Di sini kita akan ditampilkan 5 data terawal. Berarti datanya di sini menunjukkan bahwa di kolom pertama ada bulannya, lalu di kolom kedua dan seterusnya adalah nama dari tiap airlines-nya, yaitu AA, AS, B6, DL, EV, dan seterusnya. Nah, angka di sini ini apa sih? Angka di sini itu rata-rata delay dari tiap airlines-nya dalam bulan pertama. Jadi misal ini 6,955.843, berarti ini merupakan angka delay dalam menit oleh airlines AA dalam bulan pertama. Jadi ini rata-ratanya. Kalau minus berarti menunjukkan mereka berangkat lebih awal. Karena data yang kita punya adalah flight delay. Nah, selanjutnya kita ingin membuat bar chart dalam kolom NK untuk mencari tahu total delay tiap bulannya. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan, untuk, melakukan data visualization kita bisa menggunakan function-nya yaitu sns.nama plot. Namanya kan bar plot berarti bar plot. Lalu untuk bar plot kita harus memberi, parameter X dan Y-nya. Misal di sini kita di parameter X-nya kita mau, mendapatkan bulan. Jadi kita akan mengelis bulannya, lalu di X-nya berarti kan df_fd, lalu kita indexing yang mau kita cari adalah month, lalu untuk di variabel Y-nya, kita ingin mencari tahu, delay dari misal di sini yang ditanyakan airlines NK, berarti df_fd, lalu kita indexing NK. Nah, di sini lalu kita harus menggunakan function plot.show.
Nah, grafiknya sudah terlihat kan? Sekarang kalau misalnya kita lihat grafik di sini, terlihat sangat kurang jelas. Dari judulnya tidak ada. Lalu size-nya bisa kita perbesar agar kita bisa, melihat lebih jelas, lalu tidak terlalu berdempetan. Lalu juga kita bisa merubah dari label dari sumbu Y-nya. Nah, di sini untuk menambahkan beberapa feature, pertama kan kita mau memperbesar size-nya, berarti seperti yang tadi sudah saya sebutkan, untuk memperbesar size kita menggunakan function yaitu plt.figure, lalu fix size adalah misalnya kita coba 10,6. Nah, untuk fix size sendiri biasanya kalau kita melakukan exploratory data analysis, ini biasanya kita coba-coba, misal 10,6 kurang besar, kita bisa perbesar lagi. Lalu kita copy paste saja datanya. Nah, misalnya kita mau memberi judul dari grafik tersebut, kita bisa menggunakan function yaitu plt.title. Misal title-nya adalah average arrival delay for NK Airlines by month. Nah, misal kita juga mau mengganti, label dari sumbu Y-nya, kan di sini sumbu X-nya sudah benar kan labelnya yaitu dalam month. Nah, untuk mengganti variabel Y-nya, kita bisa menggunakan plt.ylabel. Jadi kita mengganti label Y-nya, misal menjadi arrival delay in minutes. Nah, apabila kita show, di sini oh sorry, ini ada show. Jadi setiap kali kita klik plot.show, dia akan membuat suatu grafik. Jadi plot.show hanya boleh ditulis di setiap akhir dari code kita. Nah, di sini apabila kita run, terlihat judulnya yaitu Average Arrival Delay for NK Airlines by Month. Lalu labelnya udah berubah menjadi Arrival Delay in Minutes. Lalu size-nya sudah terlihat lebih besar kan. Sebelumnya seperti ini, lalu menjadi seperti ini. Nah, dari grafik di sini mungkin ada yang bisa bantu memberikan insight apa yang bisa kita dapatkan. Mungkin bisa jawab di chat ya. Nah, mungkin kalau nggak ada yang bantu jawab, aku bisa bantu jawabin nih. Di sini kan bisa kita lihat, di bulan pertama, delay-nya yaitu 10 menit, lalu di bulan kedua sekitar 15 menit. Nah, tren yang sangat menonjol di sini adalah di bulan ke-6, delay-nya mencapai 35 menit. Nah, mungkin bisa saja kita bisa asumsi dari NK Airlines sendiri, eee, banyak banyak banget airlines yang mereka lakukan dan terjadi dalam bulan liburan, karena biasanya bulan 6 merupakan bulan libur sekolah kan. Jadi banyaknya pesawat akhirnya membuat, arrival delay-nya semakin lama. Nah, untuk memahami bar plot, ada sedikit latihan nih. Buatlah bar plot untuk mencari total delay dari airline F9. Lalu insight apa yang bisa kita dapatkan? Mungkin saya kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab ini. Kalau misal ada pertanyaan yang kurang jelas bisa langsung ditanyain di kolom chat, nanti bisa langsung saya jawab atau ada panitia yang akan membantu menjawab ya. Kalau misal ada kebingungan, misal di bagian sebelumnya juga bisa langsung saja tanya di chat. Nanti saya akan jelaskan ulang di bagian mana bingungnya.
Kalau misal udah ada yang dapat jawabannya bisa di-share di chat juga, mungkin bisa kita discuss jawabannya bareng. Lalu insight apa aja yang bisa kita dapatkan juga dari grafik tersebut. Nah, ada jawaban dari David tuh. Data yang paling menonjol di bulan kedua, delay yang paling lama, lalu bulan ke-9 delay kedua tersingkat, dan di bulan ke-10 delay tersingkat. Kita tunggu jawaban yang lain-lain juga ya. Kurang lebih mungkin saya kasih waktu 2 menit lagi, lalu kita bahas jawabannya dan juga insight yang bisa kita dapatkan. Nah, saya langsung saja bantu jawab di sini. Kan kita ingin membuat bar plot untuk mencari total delay dari Airlines F9. Nah, tadi function yang kita gunakan untuk membuat bar plot adalah sns.barplot, lalu kita masukkan variabel X dan juga variabel Y-nya kan. Nah, kita karena mau melihat total delay dari tiap bulan, berarti kita bisa menuliskan di sini sns.barplot, lalu kita masukkan parameter X-nya. Parameter X-nya di sini kita mau mencari tahu tiap bulannya kan, berarti df_fd, lalu yang mau kita cari adalah bulan. Nah, untuk variabel Y-nya, yang mau kita tahu adalah airlines F9. Berarti di sini kita harus indexing df_fd, lalu slicing-nya adalah F9. Nah, apabila kita show, akan terlihat data dari F9, airline F9. Nah, benar insight yang dikatakan oleh David tadi, dia katakan bahwa di bulan 2 delay yang paling lama, namun di bulan 9 dan 10 adalah delay tersingkat. Nah, di sini mungkin insight yang bisa kita dapatkan, bisa saja airlines tersebut mungkin terletak di China atau di negara manapun yang memiliki libur di bulan kedua. Maka dari itu terjadi banyak penerbangan sehingga mereka memiliki delay yang sangat lama di bulan kedua. Berarti bisa saja insight dari sini untuk perusahaan tersebut di bulan kedua mereka bisa menaikkan harga mereka untuk menaikkan revenue dari perusahaan mereka. Nah, lalu kalau mau menambahkan fitur-fitur lain seperti, title, lalu Y-label juga bisa kita tambahkan di sini. Misal, title-nya kita mau mengubah menjadi average arrival delay for F9 Airlines. Lalu kita mau mengganti Y-label-nya menjadi arrival delay in minutes. Nah, apabila kita run, sudah terlihat kan perbedaannya. Di sini ada title-nya dan juga ada label-nya di bagian vertikal. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan untuk di bagian bar plot?
Kalau misal nggak ada, kita lanjut ke heat map ya. Nah, heat map itu adalah visualisasi dengan menampilkan data dengan merepresentasikan warna yang berbeda-beda. Nah, manusia cenderung lebih mudah untuk memahami suatu data dengan representasi visual, khususnya dengan kelompok warna yang jelas. Nah, function yang akan kita gunakan untuk membuat heat map adalah SNS, lalu nama plotnya adalah heat map. Jadi function ini akan kita gunakan untuk membuat visualisasi heat map. Kita coba saja langsung memvisualisasikan dari data flight delay, yaitu yang tadi kita tuliskan df_fd ya. Nah, berarti kita default function-nya adalah sns.heatmap, lalu kita masukkan datanya, parameter data, datanya yang akan kita gunakan adalah df_fd. Nah, jangan lupa kita ketik di sini plot.show untuk mengakhiri setiap visualisasi. Nah, di sini kan terlihat ada visualisasi gambar. Namun visualisasi di sini terlihat ada beberapa kurangan. Yang pertama, visualisasinya terlalu kecil. Lalu, judul dari grafik ini tidak ada, sehingga tidak jelas ini merupakan grafik dari apa. Lalu, susah juga untuk kita interpretasikan, soalnya kita perlu melihat warna di sini, kira-kira dia atas ataupun di scale bawah. Nah, atas bawahnya ini memiliki apa sih? Nah, karena kita menggunakan flight delay, berarti angka di sini merupakan delay dari setiap airlines-nya. Jadi semakin terang warnanya, semakin ke arah 35, maka delay-nya akan semakin lama. Dan semakin ke bawah, semakin gelap, delay-nya akan semakin singkat, ataupun mereka berangkat lebih awal. Nah, untuk di heat map sendiri, ada beberapa parameter yang bisa kita tambahkan agar membuat visualisasinya menjadi lebih jelas. Nah, kita mau mencoba menambahkan variasi ya. Ini kita copy paste saja. Nah, pertama mungkin kita perbesar figure-nya terlebih dahulu, karena kan di sini terlihat sangat rapat kan tiap kotaknya. Jadi kita bisa menggunakan function yang sudah saya sebutkan tadi, plt.figure, lalu fix size, misal kita perbesar menjadi 14,7 ya. Lalu kita coba tambahkan title, plot.title di sini, title grafik secara keseluruhan, misal arrival, average arrival, delay for each airlines by month. Nah, sekarang di sini feature yang mau kita tambahkan itu ada di sns.heatmap-nya. Ada feature yang dinamakan anode. Nah, apabila kita merubah anode menjadi true, di sini artinya di setiap kotaknya nantinya akan terdapat tulisan angka dari scale di sebelah kanan. Nah, lalu ada juga parameter lain yang bisa kita mainkan, yaitu misal CMap. CMap di sini adalah untuk merubah template warna yang akan kita gunakan. Misal template-nya kita gunakan magma ya. Nah, apabila kita show, di sini terlihat bahwa title-nya sudah kita ubah, lalu di sini juga sudah ada tulisan angka di tiap kotaknya, dan juga warnanya berubah kan menjadi magma. Nah, di bawah sini ada saya kasih color palette untuk seaborn. Di sini kita bisa klik, lalu untuk memilih warna ada di bagian bawah. Ini misal color palette-nya. Kita bisa ubah menjadi HLS, HUSL, lalu set 2, PERT, dan sebagainya. Misal roket, mako. Nah, kembali di data sini, kita juga perlu mencari tahu, nah insight apa sih yang bisa kita dapatkan dari grafik di sini? Mungkin ada yang bisa menjawab di kolom chat. Di sini kan terlihat di sisi kanannya, apabila semakin tinggi, semakin terang, semakin mendekati 35, berarti delay dari airlines tersebut semakin lama.
Semakin ke bawah, semakin negatif, airlines tersebut memiliki delay semakin singkat, dan negatif memiliki arti yaitu berarti airlines tersebut berangkat jauh lebih awal daripada waktu sesungguhnya. Di sini warna putih ada yang tanya nih, yang warna putih itu apa berarti maksudnya, Kak? Nah, di sini warna putih berarti airlines tersebut tidak melakukan perjalanan pada saat bulan 6 ke bulan 11, berarti tidak ada data yang menunjukkan dia ada, penerbangan di bulan 6 ke 11. Nah, mungkin, saya bisa menambahkan insight, kalau insight dari grafik di sini bisa terlihat bahwa kebanyakan pesawat lebih bagus di akhir tahun, karena bisa kita lihat di sini, semakin akhir terlihat semakin gelap. Semakin gelap menandakan delay-nya semakin sedikit, semakin cepat, atau bisa saja mereka berangkat lebih awal. Karena kan apabila kita menaiki pesawat, pasti yang mau kita hindari adalah delay. Maka delay semakin banyak, semakin lama, itu membuat airlines-nya semakin buruk. Berarti mereka memiliki kualitas yang tidak bagus di awal tahun. Mungkin bisa saja karena terjadi penerbangan yang cukup banyak, seperti itu. Nah, selain itu, heat map juga bisa digunakan untuk melihat korelasi antara dua variabel. Nah, sekarang kita mau mencoba mencari korelasi dari data Titanic yang tadi kita namakan DF. Lalu untuk mencari korelasi, kita bisa mencari dengan menggunakan function yaitu .core. Jadi kita menggunakan, code yang sama seperti yang tadi, kan plotnya tetap sama, kita menggunakan heat map, berarti sns.heatmap, lalu kita masukkan datanya. Datanya kan kita mau memakai DF, tadi data Titanic, berarti kita namakan DF, lalu untuk mencari korelasi kita pakai .core, C-O-R-R. Nah, lalu selanjutnya kita show. Nah, di sini terlihat, korelasi antar tiap variabelnya. Sekarang untuk membantu kita, kita perlu menambahkan anode true ya, supaya kita melihat angka korelasinya di tiap kotaknya. Kita tambahkan di sini sns.heatmap, datanya adalah df, lalu kita .corr karena kita mau mencari korelasinya, lalu kita menambahkan anode sama dengan true, agar kita bisa melihat angka korelasinya. Lalu kita plt.show. Nah, apabila kita run, di sini kita bisa melihat angka korelasi tiap dua variabel. Nah, mungkin ada yang bingung nih, di sini kenapa kok bisa satu semua? Karena di sini merupakan korelasi antara survive dengan survive. Otomatis mereka akan memiliki korelasi yang sempurna. Lalu untuk P-class dengan B-class, pasti memiliki korelasi yang sempurna, yaitu satu. Dan H. Jadi garis miring di sini pasti memiliki korelasi, yaitu satu. Terus mungkin ada yang bingung nih, kenapa kok korelasi juga bisa ada negatif? Nah, korelasi itu ada dua tipe. Yang pertama, positive correlation, dan yang kedua adalah negative correlation. Kalau positive correlation itu memiliki arti, misal kita ambil contoh di sini ya, fair dengan survive. Kalau fair dengan survive memiliki positive correlation, berarti apabila fair semakin tinggi, maka survive akan juga semakin tinggi. Sedangkan negative correlation, misal kita gunakan P class dengan fair, kan di sini tertera negative correlation, minus 0,55. Nah, minus di sini berarti negatif kan? Nah, negative correlation mengartikan apabila kita memiliki nilai P class yang lebih tinggi, maka fair-nya akan semakin rendah.
Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya VAR yang semakin tinggi, berarti P-class kita akan semakin rendah. Nah, mungkin dari data di sini, dari visualisasi di sini, insight apa sih yang bisa kita dapatkan? Korelasi sendiri biasanya kita gunakan untuk melakukan linear regression. Jadi, kita select beberapa feature, misal yang memiliki korelasi yang sangat tinggi untuk membantu model kita memiliki akurasi yang lebih tinggi. Iya, kalau misal tab-nya nggak sengaja ke-close, kita perlu mengimport semuanya dari awal. Karena datanya kan kita lakukan sekali run di sini. Mungkin bisa juga nanti akan kita habis ini akan kita kasih waktu istirahat mungkin 5 menit. Nah, di 5 menit itu mungkin bisa untuk mengimport semua datanya ya. Mungkin untuk visualisasinya bisa dilompati aja, karena data-data yang di atas akan kita pakai beberapa untuk di visualisasi selanjutnya. Nah, karena ini udah lewat 1 jam kan ya, mungkin kita beri waktu istirahat 5 menit gitu ya. Mungkin panitia yang lain bisa membantu untuk timing ya. Nah, untuk istirahat kali ini mungkin kalau misal ada yang mau tanya, bisa juga, tanya di kolom chat, nanti akan kita jawab. Misal ada bingung di mana atau mungkin ada yang merasa terlalu cepat, mungkin bisa aku ulang di istirahat ini. Nah, ada tanggapan nih dari Florencia. Berarti ini korelasi yang paling kuat antara P-class dan juga FAIR ya? Iya benar, korelasi yang paling kuat itu ada di FAIR dan juga P-class. Jadi meskipun dia merupakan negative correlation, namun bisa dikatakan juga korelasi yang paling kuat. Nah, korelasi ini akan kita gunakan biasanya untuk yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu untuk linear regression. Nah, feature-feature ini biasanya memiliki input yang memiliki error yang jauh lebih kecil. Jadi akan semakin tinggi korelasi, angka error akan semakin kecil.
Kalau misal ada pertanyaan juga bisa ditaruh di kolom chat ya. Oh, error itu nanti pada saat kita melakukan modeling yang namanya linear regression dan tidak akan kita pelajari di sini. Jadi error itu adalah perbedaan antara data yang kita punya dengan, regresi kita. Jadi apabila kita membentuk linear regression, dia kan misal simple linear regression, dia akan membentuk garis lurus, lalu error-nya itu adalah, eee, regresi yang kita buat yaitu garis lurus, jadi perbedaan antara garis lurusnya dengan data yang kita punya. Dan tujuan dari linear regression adalah untuk mencapai error terendah. Nah, ada pertanyaan nih dari Retno. Saat plot heat map, apa ada cara untuk memilih kolom tertentu saja saat diplot? Nah, untuk khusus untuk heat map, kita tidak bisa memilih kolom tertentu. Jadi untuk heat map, biasanya kita memang menyajikan semua kolom yang merupakan numerical. Dan membuat kita lebih singkat sih, lebih efisien, karena tertera secara langsung keseluruhan dari data yang kita punya. Nah, di sini ada karena udah 5 menit kita lanjut ya. Di sini ada latihan sedikit, dengan menggunakan data museum visitor yaitu df_mv buatlah heat map yang menunjukkan korelasi, korelasi antar feature-feature yang ada. Mungkin bisa saya kasih waktu 3 menit, karena di sini kan hanya mencari korelasi. Kalau misal ada yang sudah mendapatkan jawabannya, bisa langsung saja taruh di kolom chat, ataupun insight yang bisa kalian petik.
Kalau misal belum ada yang menjawab, mungkin saya bisa langsung ketikkan ya di sini ya. Untuk membuat heat map dengan mencari korelasi antar feature, berarti kita bisa menggunakan function yaitu sns.heatmap kan. Nah, lalu data yang akan kita gunakan kan data df_mv karena kita mau menggunakan data museum visitor. Nah, lalu kita mau mencari korelasi antar feature-feature-nya kan. Jadi tadi yang sudah kita sebutkan, untuk mencari korelasinya kita bisa menggunakan function yaitu .corr. Nah, biasanya secara langsung kalau misal saya melakukan visualisasi, saya langsung menambahkan anode true. Jadi di sini untuk mempergampang kita untuk melihat korelasinya, angka korelasinya. Lalu juga kita bisa memvariasi warnanya dengan Cmap. Cmap di sini misal seperti sebelumnya kita ubah menjadi magma ya, lalu kita show. Nah, di sini terlihat kan ada grafik korelasi. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, kalau misal dia berada diagonal ini, karena feature-nya sama, jadi korelasinya pasti satu. Nah, dari grafik di sini yang bisa kita lihat, korelasi tertinggi terdapat di Avila Adobe dan juga America Tropical Interpretive Center dengan korelasi yaitu 0,67. Nah, mungkin bisa saja karena 2 museum ini terletak berdempetan, jadi apabila mereka datang ke museum yang pertama, mereka juga biasanya datang ke museum yang selanjutnya. Bisa saja karena insight ini mereka bisa melakukan kerjasama, sehingga bisa, membuat double pass dengan harga yang lebih murah. Jadi sebenarnya data visualization ini juga berguna banget untuk perusahaan-perusahaan, misal mereka mau, menganalisa data yang mereka punya, kira-kira bagaimana untuk menambah revenue, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau nggak ada yang tanya mengenai heat map, kita bisa lanjut ke scatter plot ya. Sekarang kita akan bahas scatter plot. Nah, fungsi dari scatter plot itu adalah untuk mencari tahu apakah ada korelasi antara dua ataupun tiga variabel. Nah, sekarang kita pertama mau mengimport data insurance. Balik ke GitHub, kita ambil data yang dinamakan insurance. Lalu kita klik raw dan copy link keseluruhan. Misal di sini kita mau buat variabel yang namanya df_insurance. Lalu sama function yang akan kita gunakan yaitu pd_pandas.read_csv dan kita masukkan di dalam tanda petik. Lalu kita lihat lihat datanya secara singkat dengan menggunakan function head. Nah, berarti di sini ada data asuransi. Nah, data asuransi ini memiliki usia dari tiap orang, lalu seks, yang ketiga adalah BMI-nya, yang keempat adalah apakah mereka punya anak, yang kelima smoker, apakah mereka merokok atau tidak, yang keenam region, dan yang terakhir adalah charge. Charge di sini berarti artinya biaya yang dikeluarkan untuk membayar asuransi. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah ada korelasi antara besaran BMI dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk asuransi. Nah, karena di sini kita ingin membuat scatter plot sesuai default function, berarti fungsi yang digunakan untuk membuat scatter plot itu adalah sns dot nama plotnya, yaitu scatter plot. Nah, di sini kita akan membuat scatter plot ya. sns dot scatter plot. Lalu parameternya, karena scatter plot, kita perlu memberi parameter X dan juga parameter Y. Di sini, X kita akan mencoba parameter dengan indexing BMI.
df_insurance, lalu kita indexing BMI. Karena kan kita ingin mencari tahu, korelasi antara BMI dengan biaya yang mereka keluarkan. Lalu di bagian Y, kita ingin mencari def_insurance dengan indexing, yaitu biaya yang dikeluarkan kan. Di sini, kita memiliki kolom yaitu charge untuk biaya yang akan dikeluarkan. Berarti kita di sini harus menuliskan charge. Nah, apabila kita show, nah di sini terlihat untuk di bagian horizontal yaitu BMI dan juga di bagian vertikal yaitu charge. Di sini kita bisa mengasumsikan bahwa plot di sini memiliki positive correlation karena, semakin tinggi BMI akan terlihat charge-nya akan semakin tinggi. Nah, namun kan tidak bisa secara langsung kita bilang seperti itu, karena hanya sebagai asumsi. Nah, di scatter plot sendiri ada, fungsi lain, yaitu SNS.trackplot. Gunanya ini adalah untuk menggambarkan garis regresi dari data yang kita punya. Jadi sekarang kita mau mencoba membuat regression plot untuk memperjelas grafik yang kita miliki. Karena namanya adalah regression plot, regression biasa disingkat dengan reg, maka dari itu, eee, default function-nya kan SNS dot nama plotnya yaitu regplot, lalu sama X-nya yaitu df_insurance, lalu indeksnya adalah BMI, untuk Y-nya df_insurance, lalu kita mau mencari charge kan. Jangan lupa kita show. Nah, di sini terlihat nih ada grafik. Garis di sini itu apa sih? Nah, garis di sini itu adalah garis regresinya. Di sini terlihat, regresinya adalah positif, namun, karena mendekati horizontal, berarti, korelasi antara dua variabel ini tidak terlalu kuat. Kenapa bisa kita bilang positif korelasi? Karena dia memiliki gradien atau slope, gradien di sini merupakan positif. Nah, apabila gradiennya positif, berarti artinya memiliki positive correlation. Namun, kalau kita balik garisnya, yaitu seperti ini, misal garis miring gini, berarti artinya dia memiliki negatif slope kan, negatif gradien. Nah, kalau kita memiliki negatif gradien, berarti memiliki arti yaitu negative correlation. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari relationship dari 3 feature. Ini kan tadi kita hanya menggunakan 2 feature, yaitu BMI dan juga charge. Selanjutnya, kita mau melihat 3 feature. Nah, kita coba lagi balik dengan menggunakan function yaitu scatter plot. Namun, perbedaannya dengan scatter plot yang pertama, kita akan menambahkan parameter yang disebut hue. Nah, hue di sini itu digunakan untuk grouping variabel yang akan ditampilkan dalam warna yang berbeda. Karena di sini kita mau menggrup suatu variabel, jadi khusus untuk hue kita harus menggunakan variabel yang merupakan kategorikal. Nah, kategorikal sendiri itu merupakan tipe data yang biasanya, bisa kita kelompokkan. Misal, di sini kan kita memiliki data, merokok kan, apakah, dia smoker atau tidak dibedakan dengan yes dengan no saja. Nah, itu termasuk dalam kategorikal variabel karena bisa kita kelompokkan menjadi hanya yes dan hanya no. Sekarang kita akan coba di sini, function yang akan kita gunakan sama, scatterplot. SNS.scatterplot, lalu kita X-nya adalah df_insurance, yaitu BMI, indexing BMI, lalu Y-nya adalah df_insurance, dan slicing-nya tadi adalah charge. Nah, yang akan kita tambahkan di sini adalah hue, untuk membedakan warnanya. Hue-nya sama, kita harus slicing df_insurance, kita indeksnya yaitu smoker. Nah, indeks itu kita harus sesuaikan dengan nama, kolom di sini. Jadi apabila charge di sini C-nya huruf besar, kita harus menggunakan C huruf besar juga di sini.
Karena Python merupakan, sangat sensitif ya terhadap huruf besar dan juga huruf kecil. Nah, lalu kita show. Nah, di sini terlihat kan perbedaannya dengan grafik yang pertama. Grafik yang pertama kita buat kan hanya BMI dan charge ini, lalu tidak ada hue-nya. Hue di sini digunakan untuk membedakan untuk yang merokok dan juga yang tidak merokok. Nah, insight-nya apa sih yang bisa kita dapatkan di sini? Nah, insight-nya, orang yang tidak merokok biasanya cenderung membayar harga asuransi yang cukup murah, tidak semahal orang-orang yang merokok. Nah, lalu untuk orang-orang yang merokok, semakin tinggi BMI, maka juga semakin tinggi juga asuransi yang mereka bayar. Berarti kita bisa asumsi di sini bahwa dia terdapat positive correlation. Positive correlation kan tadi saya sudah sebutkan, berarti kalau semakin tinggi BMI, maka charge-nya juga akan semakin tinggi. Nah, untuk memastikannya, kita juga bisa membuat garis regresi seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya kan hanya dengan 2 feature saja, BMI dan juga charge, menggunakan regression plot. Kalau kita mau mencari dengan tiga feature, kita harus menggunakan function lain, yaitu namanya adalah lmplot. Sama, kita tuliskan sns.lmplot. Nah, untuk lmplot, parameternya sendiri ya, dia memiliki parameter yang khusus. Di sini kita harus define X-nya yang sama, X-nya BMI. Nah, kita di sini tidak perlu mendefine DF sebelumnya, tapi kita bisa harus menambahkan data di sini. Data sama dengan DF, lalu X-nya adalah BMI, lalu Y-nya kita define adalah charge, dan juga hue-nya kita define adalah smoker. Lalu kita show. Oh, sorry, di sini ada salah. Datanya kan yang kita gunakan DF_insurance, bukan DF. Kalau DF kan merupakan data dari Titanic. Nah, di sini terlihat nih, terbentuk garis korelasinya. Garis korelasi yang biru ini merupakan garis korelasi dari smoker, sedangkan yang kuning adalah garis korelasi dari non-smoker. Nah, di sini kan bisa terlihat, karena yang smoker, dia sangat memiliki positive correlation, karena gradiennya sangat positif kan, terlihat di sini. Berarti asumsi yang tadi kita asumsikan benar, bahwa, eee, untuk orang yang merokok, dia memiliki positive correlation. Positive correlation berarti semakin tinggi BMI, maka charge dari asuransinya akan semakin tinggi. Nah, untuk yang non-smoker, di sini bisa terlihat garisnya sedikit positif, namun hampir horizontal. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa dia tidak memiliki korelasi. Jadi asumsi yang tadi kita sebutkan salah. Tidak ada korelasi antara BMI dan juga charge untuk non-smoker. Jadi tidak bisa kita sebutkan bahwa untuk non-smoker semakin tinggi BMI, maka charge-nya akan semakin tinggi. Karena di sini bisa kita artikan garis horizontal itu merupakan non tidak ada korelasi. Nah, ada tipe terakhir untuk scatter plot yaitu swarm plot. Nah, function swarm plot di sini yaitu SNS dot nama plotnya yaitu swarm plot. Nah, swarm plot sendiri itu apa sih? Swarm plot itu digunakan untuk categorical scatter plot. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, categorical merupakan suatu tipe data yang bisa dibagi menjadi ke beberapa grup. Nah, di sini terlihat jelas kan bahwa yang merupakan categorical data adalah smoker, karena smoker hanya dibagi menjadi ke dua grup, yaitu yes dan juga no, yang merupakan artinya merokok dan juga tidak merokok. Nah, swarm plot itu bentuknya seperti apa sih? Sekarang kita coba aja visualisasikan di sini. Fungsinya kan kita gunakan sns.swarmplot. Nah, untuk swarm plot sendiri memiliki parameter yang sama dengan scatter plot. Kita harus
memberikan parameter X dan juga Y-nya. Di sini kita mau mencari X-nya itu adalah, eee, variabel yang merupakan kategorical data. Nanti akan terlihat mengapa harus kategorikal di sini. Jadi kita coba terlebih dahulu df_insurance, lalu kita indexing smoker, dan Y-nya adalah df_insurance. Kita indeks, kita mau mencari harganya kan, karena kita mau mencari relationship dari smoker dan juga charge. Lalu kita plot.show. Nah, terlihat di sini nih bentuknya swarm plot tuh jadi seperti ini. Dia akan membagi variabel X-nya menjadi tiap kategorinya. Jadi apabila kita di X ini memiliki kategori lebih dari 2, nanti akan terbentuk 3 plot yang sejajar di sini dengan, eee, charge yang berbeda-beda. Nah, insight yang bisa kita dapatkan dari sini itu apa sih? Nah, mungkin bisa saja insight-nya itu secara rata-rata non-smoker mereka kan membayar asuransi yang jauh lebih murah daripada yang smoker. Untuk scatter plot segitu aja, terus ini ada latihan. Dengan menggunakan data Titanic itu data yang tadi kita rename menjadi DF, kita ingin mencoba melihat apakah ada korelasi antara VAR, age, dan juga P-class. Lalu insight apa saja yang bisa kita ambil dari data tersebut. Nah, untuk clue aja kan di sini karena kita ada 3 variabel. Nah, berarti untuk 3 variabel, kita bisa coba antara menggunakan swarm plot ataupun dengan scatter plot. Namun kalau saran saya, biasanya langsung menggunakan swarm plot agar langsung terbentuk garis korelasinya. Mungkin saya kasih waktu 5 menit. Nah, ada pertanyaan nih, apakah data yang digunakan untuk Hue harus dalam bentuk kategorikal data? Iya, benar, harus dalam bentuk kategorikal. Mengapa begitu? Karena kan Hue di sini adalah untuk membedakan, dia dibedakan berdasarkan warna. Nah, apabila kita memiliki data yang numerikal, kan kita tidak bisa mengkategorikannya ke dalam beberapa grup. Nah, kalau misal kita memiliki data numerikal, berarti nanti akan memiliki banyak warna dan tidak akan membantu kita. Jadi lebih disarankan untuk Hue adalah untuk menggunakan categorical data. Kalau sudah ada yang mendapatkan jawaban dari pertanyaan di sini, bisa langsung jawab di kolom chat ya. Nanti bisa kita langsung bahas.
Nah, ada yang udah menjawab nih, ada jawaban dari Selin Wangga. Dia menjawab, kita ketikkan coba di sini ya, sns.lnplot, lalu variabel X-nya adalah age, lalu Y-nya adalah Y-nya var, lalu hue-nya adalah p-class, lalu jangan lupa kita define datanya adalah df. Nah, jangan lupa kalau kita ingin membuat suatu grafik, kita harus tutup dengan plt.show. Nah, benar, jawaban yang diberikan oleh Selin Wangga merupakan jawaban yang benar, karena kita mau mencari, korelasi antara var, age, dan juga p-class. Nah, yang kita tahu p-class merupakan data yang merupakan kategorikal, jadi hue-nya merupakan p-class. Lalu untuk X dan Y-nya bisa kita define untuk age dan juga var. Nah, lalu insight apa sih yang bisa kita dapatkan di sini? Nah, insight-nya berarti untuk P kelas 1, karena dia memiliki gradien yang negatif, di sini kita, bisa mendapatkan age dan var-nya memiliki negative correlation. Namun untuk P kelas 2 dan 3, dia tidak memiliki korelasi. Nah, terkadang pada saat kita melakukan visualisasi, ada saja insight yang bisa kita dapatkan. Namun, kadang ada juga, insight yang tidak ada yang bisa saja dari visualisasi tersebut tidak ada insight yang kita dapatkan. Nah, dari grafik di sini mungkin kita bisa mendapatkan suatu analisa, tapi tidak ada insight yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke histogram dan juga density plot ya. Nah, untuk histogram dan juga density plot, kita akan menggunakan data yang berbeda lagi, yaitu Cancer B dan juga Cancer M. Kita namakan di sini df_b supaya mempermudah kita ya, lebih gampang, lebih singkat. Nah, untuk datanya kita ambil dulu di GitHub. Ini ada Cancer B, lalu jangan lupa kita klik raw, karena kalau kita langsung menggunakan data di sini, akan terjadi error nantinya di Google Colab. Kita copy paste, jangan lupa kita menggunakan function pandas.read_csv. Nah, secara singkat kita bisa melihat dengan function .head. Nah, data Cancer B adalah seperti ini. Lalu kita masukkan data Cancer M, kita, aliaskan menjadi df_m, lalu kita ambil datanya lagi di GitHub. Di sini jangan lupa klik raw, lalu kita copy paste. pd pandas.read_csv, lalu kita copy paste di sini. Lalu untuk melihat sekilas, df_m.head. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk menggambarkan density plot. Nah, untuk visualisasi density plot, function yang akan kita gunakan adalah sns.kdeplot, karena density plot sendiri bisa dikatakan dengan KDE. Nah, KDE di sini memiliki kepanjangan yaitu kernel density estimate. Nah, nanti setelah kita visualisasi akan lebih jelas KDE itu seperti apa sih, density itu seperti apa sih. Di sini kita ingin mencari tahu distribusi dari usia dalam data Titanic. Nah, berarti kita menggunakan fungsinya yaitu sns.kdeplot, lalu kita define, datanya kan kita pakai df, lalu kita indexing age yang mau kita cari kan. Nah, lalu kita di sini plt.show. Terlihat datanya seperti ini. Nah, density ini apa? Density ini berarti
bisa dikatakan sebagai, probability di tiap umurnya. Nah, lalu untuk density ini pasti totalnya adalah satu. Jadi apabila kita menjumlah setiap density-nya akan memiliki hasil yaitu satu. Lalu kira-kira insight apa sih yang bisa kita dapatkan? Untuk orang-orang yang menaiki kapal Titanic, berarti, rata-rata ataupun data terbanyak ditunjukkan di usia 25 tahun. Jadi orang yang menaiki kapal Titanic itu ada terbanyak di usia 25 tahun. Nah, selanjutnya kita juga ingin lihat, rata-rata area yang diserang pada saat terkena bagian benign maupun malignant tumor. Nah, untuk melihat distribusi rata-rata area, kita menggunakan function yaitu SNS.distribution plot, distplot. Nah, pertama kita mau mencoba mencari distribution plot dari benign tumor. Kita tadi menyingkatnya menjadi df_b. Nah, untuk distribution plot kita menggunakan SNS.distplot. Nah, khusus untuk distplot, datanya harus kita masukkan dalam parameter A. Jadi A sama dengan, lalu datanya kan df_b, lalu kita mau mengambil rata-rata area. Nah, di sini rata-rata area tertulis kolomnya adalah area min. Jadi kita harus copy paste ini sebagai indexing kita. Nah, selanjutnya kita bisa show. Oh, di sini area tidak define karena jangan lupa untuk memberikan petik. Jadi untuk setiap stringnya kita perlu menggunakan petik di awal dan juga di akhir. Nah, di sini terlihat distribusi area untuk benign tumor. Nah, selanjutnya kita mau mencoba mendistribusikan untuk malignant tumor. Sama caranya adalah dengan menggunakan ini distribution plot. Jadi sns.distplot, lalu jangan lupa parameternya A sama dengan df underscore, karena malignant kita pakai df underscore m, lalu kita masukkan lagi area min. Jangan lupa kita plot.show. Nah, terlihat untuk malignant tumor, grafiknya seperti ini. Biasanya untuk meng-compare, kita bisa menggabungkan, 2 distribution plot ini. Jadi cara untuk menggabungkannya adalah kita bisa tumpuk aja, misal kan tadi sns.distplot, kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu, lalu juga yang untuk malignant tumor, lalu kita di sini jangan lupa ketik plot.show. Nah, apabila kita tuliskan secara berlanjutan seperti ini, akan terlihat, distribusi dari benign tumor dan juga malignant tumor. Nah, namun di sini akan membuat kita susah karena tidak ada label dari tiap grafik yang kita buat. Jadi ada beberapa feature lagi yang harus kita tambahkan untuk memperjelas dari visualisasi tersebut. Nah, sekarang kita akan menambahkan di sini sns.distplot, A-nya adalah df_b dengan indexing yang sama, area min. Lalu untuk menambahkan label, kita harus menambahkan parameter di sini yaitu label. Nah, label kita mau misal di sini kita mau menambahkan label benign tumor. Sama dengan benign tumor, untuk malignant tumor kita tinggal merubahnya menjadi df_m, lalu labelnya kita ubah menjadi malignant tumor. Nah, di sini kalau kita plot.show, nah, namun di sini terlihat, loh gambarnya kok sama dengan visualisasi yang sebelumnya.
Nah, untuk menunjukkan legend-nya, kita perlu menambahkan parameter lagi di sini, yaitu plt.legend. Jadi plt.legend ini adalah untuk ini memberikan legend dari visualisasi yang kita buat. Jadi apabila kita menambahkan plt.legend, kita bisa melihat bahwa yang biru adalah benign tumor dan yang kuning adalah malignant tumor. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau melihat angkanya aja, angka, titik puncaknya dari tiap areanya itu di mana sih density-nya, kita juga bisa, menghilangkan garis distribusinya ini. Garis distribusinya ini bisa kita hilangkan dengan, menambahkan parameter yaitu KDE sama dengan false. Nah, kita coba saja di yang benign tumor untuk melihat perbedaannya ya. Nah, namun kalau di sini kita membuat KDE sama dengan false, tidak bisa karena harus sama-sama kita buat. Misalnya kita mau set KDE-nya false, berarti semua distribution plot yang kita buat harus kita ubah KDE-nya menjadi false. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada garis distribusinya yang akan mengganggu kita melakukan visualisasi. Kira-kira mungkin ada yang bisa membantu, insight apa yang bisa kita dapatkan dari visualisasi di sini? Nah, kalau misal nggak ada yang bantu menjawab, mungkin insight yang bisa kita dapatkan dari visualisasi di sini adalah untuk malignant tumor, dia menyerang ke bagian atau area yang jauh lebih besar dibanding dengan benign tumor. Nah, mungkin secara logika benar ya, tapi terkadang data memiliki hasil yang berbeda, jadi tetap harus kita melakukan visualisasi. Di sini ketepatan aja bahwa datanya kan benign tumor adalah, menyerang ke area yang jauh lebih kecil daripada malignant tumor. Nah, selanjutnya ada latihan sedikit nih, dengan menggunakan data insurance yang tadi kita buat variabelnya yaitu df_insurance dan juga data Titanic. Coba kita visualisasikan umur yang menaiki kapal Titanic dan juga membeli asuransi. Lalu insight apa sih yang bisa kita dapatkan? Mungkin saya kasih waktu 5 menit. Kalau misal ada pertanyaan juga bisa ditaruh di kolom chat ya, nanti akan kita bantu jawab, ataupun dari tim panitia akan menjawabnya. Nah, ada yang menjawab nih dari Hans Vincent. Aku coba copy paste di sini ya. Lalu kita coba nanti akan run dan kita analisa. Di sini dia menuliskan SNS.displot, lalu A-nya, data yang pertama kita menggunakan insurance, yaitu age, oke. Lalu labelnya jangan lupa kita tambahkan insurance, dan KDE-nya false. Yang kedua kita buat displot, A-nya adalah age, ya benar, DF, karena kita menggunakan Titanic,
lalu kita beri label Titanic dan KDE false. Jangan lupa di sini kita akhiri dengan plot.show ya. Nah, apabila kita run, kita hanya memiliki visualisasi seperti ini, karena ada satu baris yang belum kita tambahkan, yaitu legend-nya. Nah, untuk, show legend-nya, kita harus menambahkan yaitu plt.legend. Nah, apabila kita menambahkan plt.legend, dia akan memiliki legend di bagian atas kanan. Berarti yang biru berarti insurance, dan juga yang kuning berarti Titanic. Nah, insight yang bisa kita dapatkan dari grafik di sini tuh apa sih? Nah, kalau kita lihat, berarti yang insurance, yang biru, mostly yang beli insurance adalah orang yang berusia di sekitar 20 tahun. Mungkin saja mereka membeli insurance karena mereka perlu untuk melakukan kerja, sering keluar. Jadi asuransi kesehatan seperti itu. Lalu untuk yang Titanic, distribusi paling banyak berada di usia 20-an. Namun di Titanic ini distribusinya usianya dari 0 hingga 70, lebih merata daripada orang yang membeli asuransi. Mungkin karena untuk anak berusia di bawah 20 tahun, asuransinya ikut dengan orang tuanya yang berada di usia 50 hingga 60 tahun. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai box plot. Nah, box plot itu digunakan untuk menunjukkan statistik secara singkat dari data yang kita gunakan. Function yang akan kita gunakan adalah seperti default function-nya, yaitu sns.namaplot. Berarti di sini kita menggunakan sns.boxplot. Nah, secara singkat, box plot itu terlihat seperti ini. Namun, biasanya disajikan secara vertikal, bukan horizontal. Nah, horizontal ini kita gunakan untuk menjelaskannya secara singkat ya. Jadi di sini kalau kita lihat garis merahnya, itu merupakan median dari data yang kita punya. Median merupakan nilai tengah dari keseluruhan data. Lalu di sini, garis yang bawah, atau kalau kita lihat di sini adalah di bagian kiri, ini adalah lower quartile atau biasa kita sebut dengan Q1, itu merupakan data ke 1/4 dari data keseluruhan. Lalu untuk garis berwarna oranye adalah upper quartile. Upper quartile adalah data ke 3/4 dari data keseluruhan. Nah, lalu kita memiliki interquartile range yang biasa disingkat EQR. EQR ini memiliki rumus yaitu Q3 upper quartile yang kuning ini kita kurangi dengan Q1. Nah, max dengan min ini apa sih? Max dengan min ini batasan dari upper quartile ditambah dengan 1,5 interquartile range. Untuk minimumnya berarti kita kurangi lower quartile, kita kurangi dengan 1,5 interquartile range. Jadi biasanya data akan tersebar di bagian box plot ini. Namun kadang ada data ataupun, data yang biasanya disimbolkan dengan titik, apabila kita menggunakan box plot, itu terletak di luar dari grafik di sini. Nah, itu apa sih? Titik di sana biasanya dikatakan sebagai outlier. Nah, untuk melihat dan memahami lebih jelas, kita langsung saja mencobanya. Di sini kita mau menggunakan data Titanic yang kita singkat tadi adalah DF, lalu kita mau mencari data statistik dari P-class dan juga VAR. Nah, function yang akan kita gunakan kan sns.boxplot. Lalu kita mau mengambil X. Kita di sini menggunakan X. X-nya adalah, di sini X harus merupakan suatu categorical data, yaitu P-class. Lalu Y adalah untuk penyebarannya. Penyebarannya kita pakai var, karena var jauh lebih menyebar daripada P-class. Sedangkan P-class dikategorikan menjadi P-class 1, 2, dan 3. Lalu jangan lupa kita define datanya di sini adalah DF, karena kita menggunakan data Titanic. Lalu jangan lupa kita plot.show. Nah, di sini terlihat untuk P kelas 1 dan P kelas 2 dan juga P kelas 3. Nah, garis yang di tengah yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah median.
Berarti mediannya di sekitar hampir 100 untuk harganya P kelas 1. Lalu ini merupakan box plotnya dari 0 hingga 150-an dan titik-titik-titik di atas ini merupakan outlier. Outlier itu jadi bisa dikatakan data yang out of range, di luar dari, rata-rata data yang kita miliki. Untuk P kelas 2 memiliki median yang jauh lebih kecil, dengan outlier yang lebih sedikit daripada P kelas 1. Dan P kelas 3 juga memiliki data yang jauh lebih kecil lagi. Nah, terus mungkin biasanya ada yang tanya nih, box plot terus gunanya buat apa? Kita visualisasi buat apa? Nah, karena ada outlier di sini, kan data ini merupakan out of range. Dan data visualisasi kan kita gunakan untuk explore data kita kan. Lalu langkah selanjutnya adalah memodel data kita. Data-data yang out of range ini bisa membuat modeling atau model itu menjadi akurasi yang jauh lebih rendah. Jadi biasanya kita akan membuang atau drop data outlier kita untuk membuat model dengan akurasi yang jauh lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita melihat dari visualisasi di sini, kan ada beberapa outlier. Bisa saja di outlier sekitar 200 ini dan juga 500. Namun di sini kita melihat yang sangat out of range hanya yang 500. Yang 200 hingga 300 ini bisa kita katakan masih mendekati dari data statistik yang kita punya. Nah, untuk membuat model itu biasanya kita lakukan trial and error. Jadi kadang bisa saja kita yang pasti drop data di var 500 ini, lalu kita buat modelnya. Selanjutnya kita coba membuat model dengan drop semua data yang merupakan outlier di luar di atas var 200 ini. Nah, lalu nanti kita akan mencari akurasi dari model yang paling tinggi itu model yang hanya membuang satu outlier ataupun outlier yang lebih banyak. Nah, ada latihan terakhir. Latihan terakhir dengan menggunakan data Titanic, DF, kita coba lihat apakah ada outlier dari total family dan var. Lalu insight apa yang bisa kita ambil dari plot tersebut? Nah, mungkin ada sedikit clue untuk pertanyaan ini. Total family, kalau misalnya kita lihat DF kan, data Titanic kita kan DF. Kita show di sini, kita tidak melihat, kolom total family itu apa sih. Nah, misal coba kita definisikan, total family itu berarti kan, eee, total keluarga yang kita bawa kan. Nah, di sini berarti kita bisa mengambil total family dari siblings atau spouses abroad, lalu ditambah parents atau children abroad, lalu ditambah satu dengan diri kita sendiri kan. Jadi biasanya untuk melakukan data visualisasi, kita perlu menambah beberapa feature seperti ini. Berarti untuk menambahkan suatu kolom, misalnya kita mau menambahkan kolom total family, kita bisa langsung membuat DF, lalu nama kolom yang akan kita buat yaitu total family, dengan cara menambahkan DF dari siblings atau spouses abroad, lalu kita tambahkan dengan DF parents atau children abroad, jangan lupa kita tambahkan dengan satu dengan diri kita sendiri. Nah, untuk mengecek apakah total family memang sudah benar-benar kita buat, kita bisa coba cek aja df.head. df.head akan show 5 data teratas. Nah, di sini terlihat total family-nya 2. 2 untuk data pertama. 2 dapat dari mana? Orangnya 1, lalu ditambah siblings atau spouses abroad, lalu 1, 2, dan mereka tidak membawa parents atau children abroad, 0. Maka total family-nya adalah 2. Nah, selanjutnya mungkin saya akan kasih waktu 5 menit untuk mencari apakah ada data outlier dari total family dan juga var ya. Jadi dari sini bisa langsung dipakai.
Nah, ada jawaban nih dari Adelaide Kirana. Nah, dia sudah menambahkan DF total family-nya dengan menjumlahkan siblings atau spouses abroad ditambah dengan parents atau children abroad ditambah dengan satu. Selanjutnya kita membuat box plot-nya. Ini saya coba copy paste saja, lalu ditambahkan plot.show. Nah, jawaban yang diberikan sudah benar. Jadi nanti akan menggambarkan visualisasi seperti ini. Nah, apabila family satu dia memiliki var yaitu 500. Nah, ini bisa kita katakan sebagai 500 sebagai data outlier. Karena logikanya apabila kita membawa keluarga yang jauh lebih sedikit, otomatis kita harusnya akan membayar biaya yang jauh lebih rendah kan. Namun di sini terdapat data yang memiliki var 500. Nah, data ini yang biasanya membuat akurasi dari model kita semakin rendah. Jadi dua data ini di total family 1 dan total family 2 dengan var 500, biasanya datanya akan kita drop. Jadi, workshop kali ini itu saja sih yang akan saya bahas. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom chat, lalu untuk jawaban dan juga modul akan saya tambahkan di GitHub dan juga rangkuman dari fungsi-fungsi yang kita gunakan ya. Sekian dari saya balikan ke moderator ya. Oke, thank you Glenis buat pemaparan materinya hari ini. Semoga semua yang tadi sudah dipaparkan menambahkan manfaat buat teman-teman semua. Dan juga jangan khawatir untuk kalian yang ketinggalan, nanti juga ada recordingnya yang akan di-share setelah workshop ini di grup WhatsApp. Jadi jangan leave dulu ya teman-teman. Dan juga untuk modul, seperti yang dikatakan oleh Glenis tadi, modul dan jawaban semuanya akan di-share di link GitHub. Dan juga untuk teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat, kami juga minta bantuannya untuk mengisi form ini dan untuk mengisi feedback dengan sejujur-jujurnya, supaya kami juga bisa melakukan evaluasi untuk internal panitia kami.